Inilah resep comboran yang bisa membuat badan kambing mudah gemuk berisi dan cepat mengembang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Sobo Basar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep bahan comboran yang bisa membuat badan kambing mudah gemuk dan tentunya cepat mengembang besar. Simak selengkapnya seperti apa. Untuk jenis bahan ataupun pendongkrak yang bisa menghasilkan postur-postur badan seperti di kandang sini, lebih kelihatan padat, berisi, gemuknya super, tetap sehat, anti terkena penyakit. Seperti kali ini saya berkunjung ke kandang sederhana. Ini kapasitasnya ini saya perlihatkan langsung di bagian yang pertama. Ini dari kelas Doro calon babon. Seperti ini untuk posturnya, juga lebih padat berisi. Kedua dari kelas pejantan, bos. Ini jempokoan, jempoko dengan posturnya juga bagus, cuma di telinganya kurang panjang. Yang kedua ini posturnya lebih jumbo lagi, bos. Ini dari kelas babonan. Babonannya babonan besar ini, bos. Kelihatan gemuk, nafsu makannya rakus tanpa milih-milih, dan kemudian bodi badan lebih berisi, padat, berkat rutin memberikan jenis bahan yang di bagian wadah kecil ini. Saya jelaskan satu persatu dari bahan yang sering diterapkan untuk menu comboran ataupun pakan hariannya. Seperti halnya di bagian wadah yang di bagian jon kecil yang berwarna merah ini adalah salah satu bahan yang sudah saya pindah ke bagian mangkok kecil. Untuk jenisnya sendiri biar teman-teman tidak penasaran, langsung saya jelaskan. Di sini menggunakan kurang lebih 2 campuran bahan. Yang pertama, khasiatnya ke ternak kambing bisa menjaga kesehatan tubuh kambing saat di musim penghujan, anti demam, menghangatkan, kemudian nafsu makan juga lebih rakus. Saya perlihatkan dari bahan yang berwarna hitam. Ini adalah salah satu bahan fermentasi yang sudah tidak bisa diberikan ataupun tidak bisa digunakan untuk makanan. Cuma kalau digunakan untuk pendongkrak ke ternak itu sangat bagus sekali. Lebih tepatnya di sini menggunakan jenis limbah fermentasi kecap manis. Cuma di sini saya saran saja untuk bahan yang pertama ini tidak bisa diterapkan ke ternak-ternak yang sekarang ini dalam masa kehamilan ataupun bunting ataupun mau minta kawin, karena bisa menyebabkan untuk masa-masa bunting ataupun kambing bunting bisa menyebabkan keguguran, karena untuk kualitasnya sendiri dari bahan yang pertama ini bisa menyuburkan lebih super ataupun bisa menyuburkan kambing lebih cepat, supernya itu super gemuk, kemudian bisa menggugurkan kalau menurut saya. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen mencoba juga tidak masalah, asalkan perawatan pemberiannya teratur, tidak berlebihan seperti itu. Untuk potongannya sendiri ini menggunakan dari bahan yang bisa menghangatkan tubuh, kemudian juga bisa mengurangi penyakit demam tadi, yaitu dari jenis potongan serai. Potongan serai seperti ini. Kemudian selain dari potongan serai juga ada dari sisa kedelai pilihan dengan kandungan kedelainya itu sangat bagus sekali untuk tahap pembesaran cempe, tahap penggemukan kambing dewasa ataupun kambing potong, itu sangat bagus sekali. Untuk biayanya sendiri
Kalau yang digunakan di kandang ini per karung seperti ini ataupun kemasannya itu berwarna plastikan ini di bawah Rp100.000 untuk pakanan bahan yang pertama. Pelet rancing bisa membuat kambing lebih gemuk sempur ataupun lebih gemuk super. Selain gemuk super, bikin kenyang dan tentunya berbobot. Cocok untuk tahap pembesaran kelas kambing pedaging ataupun kambing-kambing potong. Biayanya sendiri bervariasi bos, tergantung dari kualitasnya. Kalau kualitas yang saya pegang ini kualitasnya campuran, ada 2 campuran, yaitu bahan dasarnya dari gandum kasar dan gandum halus ataupun jenis rancing konsentrat andalan para peternak kambing untuk tahap pembesaran, tahap untuk penggemukan kambing pedaging ataupun kambing potong. Untuk bahan-bahannya yang digunakan di kandang kambing tadi ada 2. Bisa teman-teman tiru ataupun bisa menggunakan metode yang lain seperti dari cetem, kasut kedelai, kemudian bisa menggunakan dari jenis bekatul, ampas tahu juga bisa, ataupun menggunakan konsentrat polar. Cuma yang diterapkan di kandang tadi itu menerapkan dari pakan-pakan alternatif. Saya jelaskan untuk bahan-bahannya beserta perawatannya. Oke teman-teman, dan untuk bahan-bahannya sendiri yang digunakan di sini ataupun buat teman-teman yang pengen meniru, bahan yang pertama sendiri mengandalkan dari jenis bahan limbah. Cuma untuk kandungan manfaatnya ke ternak kambing itu bisa membuat lebih sehat subur ataupun membuat gemuk berisi, yaitu dari limbah kecap ampas. Dengan campuran bahan ada 2 macam ya, sudah saya perlihatkan tadi. Yang pertama itu dari potongan serai. Untuk khasiat serai sendiri ke ternak kambing itu bisa menghangatkan, menjaga kesehatan tubuh saat musim dingin ataupun musim-musim hujan, mencegah supaya tidak mengalami demam ataupun penurunan kesehatan. Yang kedua, menggunakan pelet rancing ataupun jenis konsentrat penggemukan yang bisa membuat postur badan awalnya kurus. Kalau rutin pemberian seperti di kandang sini, insya Allah kedepannya bisa lebih gemuk cepat, berbobot lebih super, cocok diterapkan ke semua kambing. Tidak ada hambatan. Cuma kalau bahan yang pertama, di sini saya hanya memberi informasi dan saran. Kalau teman-teman kambingnya itu sekarang dalam keadaan bunting, kalau bisa tidak usah diberi jenis dari jenis fermentasi ataupun kecap manis, molase ataupun yang lainnya, karena untuk kandungan gizinya itu lebih banyak daripada jenis bahan yang kedua, ataupun bisa membuat kambing itu dalam tahap hamil, kandungan bakal cempenya itu bisa membuat lebih besar. Kasihan nanti saat melahirkan kadang-kadang bisa mengakibatkan ternak itu ataupun kambingnya itu cikalnya, bakalnya itu bisa mengalami terlalu subur di bagian kandungan indukannya, bisa menyebabkan kematian di bagian dalam perutnya. Supaya lebih aman ya kita harus hindari dulu jenis molase ataupun jenis dari limbah kecap tadi. Itu dianjurkan khusus untuk kambing-kambing tahap penggemukan saja, tidak untuk diterapkan ke kambing-kambing yang masa kehamilan ataupun birahi. Untuk bahan-bahan yang lainnya bisa teman-teman atur sendiri. Di sini saya jelaskan ulasan juga dari bahan-bahan yang lainnya dengan biaya yang lebih terjangkau juga, yaitu dari bekatul, kemudian ampas tahu ataupun limbah dari kedelai juga. Yang berikutnya bisa menerapkan dari cetem, kasut kedelai. Itu yang sering diterapkan para peternak, juga bagus sekali untuk kedepannya.
bisa bikin kenyang, bisa bikin perkembangan lebih maksimal. Cuma untuk harganya sendiri kalau dari kasut ataupun cetem kulit kedelai itu bervariasi bos. Ada 5,5, ada 6,5 tergantung dari kualitasnya. Kalau untuk ampas tahu sendiri, kalau untuk di daerah sini harganya pancet 10.000 tanpa fermentasi ataupun non fermentasi. Itu per hampir mendapatkan kurang lebih sekitar 5 kilo, kadang lebih per karungan seperti itu. Cuma kalau untuk di daerah sini agak sulit, banyak yang cari karena untuk kualitas kandungan gizinya itu dapat bagus sekali untuk kelas cemple, pedotan agar tidak jembling. Bisa menggunakan dari cetem, kasut, ampas tahu ataupun pendongkrak jenis rancing tadi. Seperti itu. Untuk perawatan berikutnya supaya rakus, karena di kandang sini juga pemberian pakannya itu seharusnya rambanan, cuma dilatih menggunakan pakan-pakan dari rumput hijauan dan masih banyak sisa. Untuk caranya di sini saya juga berbagi informasinya, yaitu dengan cara teman-teman bisa menggunakan bahan selain dari bahan yang pertama yang saya jelaskan, yaitu dari garam. Karena untuk khasiat garam ke ternak, selain bisa melahapkan, merakuskan makan minum ataupun comburan, juga bisa menghilangkan jenis racun-racun yang berada di bahan-bahan tertentu, seperti jenisnya dari singkong. Karena untuk jenis singkong itu sangat bagus sekali untuk pemberian comburan ataupun dijadikan comburan. Seperti itu. Untuk perawatan di pola kandang, kesehatan badannya juga perlu, yaitu dengan cara kita harus rutin memandikan, membersihkan kandang dari prapennya ataupun dari bahan-bahan sisa makanan yang sering diambil dari kelas kambingnya. Seperti itu. Untuk pemandiannya sendiri, walaupun ternak kita tidak mengalami terinfeksi cacingan, gudikan atau penyakit yang lainnya, juga kita harus mementingkan memberikan jenis obat pembasmi kutu. Seperti itu. Pembasmi kutu bisa teman-teman terapkan sendiri menggunakan sampo ataupun obat-obat yang untuk membasmi ataupun menghilangkan kutu. Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahannya saya jelaskan ulang lagi, yang bisa membuat kambing-kambing bunting itu aman, bisa menggunakan dari jenis bekatul, cetem, kasut kedelai itu bisa. Sedangkan yang harus dihindari terlebih dahulu dari dedaunan, dari ubi, daun ubi jalar, kemudian dari daun randu, krantil ataupun bunga sepatu, itu juga kita harus hindari dulu. Kemudian dari minuman jenis kecap, molase, tetes tebu ataupun jenis-jenis dari kecap itu kita hindari dulu. Nanti kalau sudah melahirkan lancar, tidak mempunyai hambatan, baru kita beri dengan jenis-jenis dari molase ataupun pakan-pakan yang tentunya bisa menggemukkan lebih cepat dan tentunya biaya lebih terjangkau. Sekilas informasinya. Kemudian untuk di sini sedikit lagi ada tambahan buat teman-teman yang kambingnya terkena infeksi cacingan, masih bingung untuk cara pengobatan. Ini bisa menggunakan metode 2 bahan sekaligus, yaitu bahannya lebih gratis lagi tanpa biaya. Menggunakan buah alami, yaitu dari jenis mengkudu, bentis ataupun pace untuk nama lainnya. Yang kedua dari buah pepaya, tapi untuk daerah sini buah pepaya dan bentisnya sendiri tidak ada stoknya. Saya jelaskan secara lisan. Untuk pemberiannya sendiri juga saya jelaskan, nanti teman-teman bisa atur sendiri untuk mencarinya. Persiapan tahap pemberian kalau untuk ternak teman-teman terkena cacingan, bisa menggunakan dari mengkudu. Mengkudu itu bisa diterapkan dari mengkudu muda, mengkudu setengah matang ataupun mengkudu yang tua hampir busuk. Cuma yang bagus kualitasnya itu busuk, matangnya sempurna, lebih mudah, teksturnya lebih empuk, pemberiannya lebih mudah dengan cara teman-teman celontangkan ataupun ditaburkan di pakanan hijauan, di pakanan rambanan, di comburannya juga bisa. Seperti itu. Sedangkan dari pepayanya yang paling sering diterapkan itu seharusnya getahnya. Cuma kalau getahnya saja menurut teman-teman ataupun menurut saya itu kurang afdal, kurang enak kalau tidak kita terapkan beserta buahnya, karena untuk buahnya sendiri manfaatnya mengandung vitamin yang sangat bagus sekali untuk kesehatan kelas-kelas kambing kita. Sekilas informasinya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.